Atasi gangguan listrik dengan solusi modern. Buku Fenomena Harmonisa Listrik dan Teknologi. Mitigasinya hadir sebagai panduan, lengkap untuk memahami dan mengendalikan harmonisa. Dalam sistem tenaga industri, fenomena harmonisa listrik merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem tenaga modern. Distorsi gelombang arus dan tegangan yang muncul akibat harmonisa dapat menurunkan kualitas daya, mengganggu kinerja peralatan, dan menurunkan efisiensi operasional sistem tenaga. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep harmonisa, sumber-sumbernya, serta dampaknya terhadap peralatan dan keseluruhan sistem distribusi listrik. Buku ini juga menekankan pentingnya pemeliharaan kualitas daya dan pengelolaan harmonisa sebagai bagian dari strategi peningkatan keandalan sistem tenaga dengan pendekatan yang praktis dan berbasis teknologi. Buku ini menjadi sumber informasi yang relevan bagi dunia industri dan akademisi. Tingkatkan kualitas daya, kurangi gangguan, dan optimalkan performa sistem tenaga Anda. Yuk, dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan Indonesia.id. Ingin memahami bagaimana ilmu ekonomi berkembang dari masa ke masa hingga membentuk teori yang kita kenal saat ini? Buku ini mengajak Anda menelusuri perjalanan panjang pemikiran ekonomi, mulai dari Yunani kuno hingga lahirnya berbagai aliran ekonomi modern yang memengaruhi dunia hingga sekarang. Buku ini membahas perkembangan pemikiran ekonomi dari masa Yunani kuno hingga lahirnya berbagai aliran ekonomi modern. Pembahasan disusun secara kronologis untuk menunjukkan perubahan dan perkembangan gagasan ekonomi dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat pada setiap periode sejarah. Berbagai aliran pemikiran ekonomi seperti skolastik, merkantilisme, fisiokrat, klasik, sosialis, institusional, neoklasik, Keynesian, monetaris, dan klasik baru diuraikan melalui pokok-pokok ajaran, tokoh-tokoh utama, serta kontribusinya terhadap perkembangan ilmu ekonomi. Dengan penyajian yang sistematis dan ringkas, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang membantu pembaca memahami evolusi pemikiran ekonomi dan pengaruhnya terhadap teori maupun kebijakan ekonomi hingga saat ini. Yuk, dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan Indonesia.id. Apakah Anda tertarik dengan pembangunan yang ramah lingkungan dan efisien? Buku ini hadir sebagai panduan lengkap bagi Anda yang ingin memahami konsep dan praktik. Konstruksi berkelanjutan, buku ini membahas transformasi industri konstruksi menuju keberlanjutan, dimulai dari perubahan paradigma global, serta urgensi menghadapi perubahan iklim. Dasar-dasar pembangunan berkelanjutan dijelaskan melalui 3 pilar utama ekonomi, sosial, dan lingkungan serta pentingnya menyeimbangkan pembangunan dengan konservasi alam. Industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, namun juga dikenal sebagai faktor signifikan terhadap penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, dan kerusakan lingkungan. Buku ini menekankan peran manajemen konstruksi berkelanjutan, penggunaan material ramah lingkungan, dan pemanfaatan teknologi modern seperti smart construction, otomasi, dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi proyek sekaligus mendukung konsep circular construction. Jadikan buku ini sebagai referensi utama Anda dalam membangun masa depan konstruksi yang efisien, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yuk, dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan Indonesia.id.
Apakah Anda ingin memahami bagaimana setiap siswa belajar dengan cara yang berbeda? Apakah Anda ingin menjadi guru yang mampu mengoptimalkan potensi setiap peserta didik? Kini saatnya Anda menemukan jawabannya dalam buku Bimbingan Belajar Berbasis Gaya Belajar di Sekolah Dasar. Buku ini membahas secara mendalam landasan pendidikan dan karakteristik belajar siswa sekolah dasar, termasuk hakikat pendidikan, perkembangan peserta didik, proses belajar, serta keragaman karakteristik belajar. Buku ini menjelaskan konsep dan praktik bimbingan belajar, termasuk hakikat, tujuan, fungsi, asas, dan strategi pelaksanaannya, disertai dengan pembahasan tentang teori gaya belajar, jenis, karakteristik, dan faktor yang memengaruhi gaya belajar siswa. Buku ini membantu Anda memahami bagaimana setiap siswa belajar dengan cara yang berbeda, sehingga guru dapat mengakomodasi kebutuhan belajar secara lebih personal. Dalam buku ini juga menjelaskan, peserta didik di sekolah dasar memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi latar belakang sosial, kemampuan intelektual, minat, maupun gaya belajar. Keragaman ini menuntut guru untuk mampu mengidentifikasi perbedaan individu secara tepat, sehingga pendekatan pembelajaran yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yuk, dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan indonesia.id. Baik, Pak. Boleh kita mulai saja acaranya, Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar Oke Terbitkan Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di webinar siang hari ini. Yang kami hormati pimpinan penerbit CV Oke Terbitkan Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber webinar yang telah hadir bersama kita, Bapak Gamaliel Kajare STMT. Selamat datang Bapak. ya sama-sama. Dan tak lupa juga kami hormati Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar yang telah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Yulia Putri yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatannya dimulai, kami akan menginformasikan tata tertib selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera serta mematikan audio selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta berkata dan berperilaku sopan selama webinar berlangsung, termasuk di kolom chat. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung melalui fitur reset atau kolom chat Zoom dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Kemudian yang terakhir, tautan daftar hadir webinar akan diberikan di akhir acara oleh tim kami yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengklaim sertifikat webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, adapun tema kita siang hari ini yaitu Grand Material, Inovasi untuk Konstruksi Berkelanjutan. Yang siang hari ini akan disampaikan oleh narasumber hebat kita yaitu Bapak Gamaliel Kajare STMT. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai biografi beliau, yang mana Bapak Gamaliel Kajare STMT merupakan seorang akademisi serta praktisi bidang teknik sipil yang aktif dalam pendidikan tinggi, penelitian, dan pengembangan keilmuan konstruksi. Beliau meraih gelar sarjana teknik sipil pada tahun 2013 dan Magister Teknik Sipil pada tahun 2015. Saat ini sedang menempuh studi doktoral ilmu teknik di Universitas Negeri Jogja. Karir profesionalnya dimulai dengan konsultan perencanaan dan pengawasan independen, sebelum kemudian diangkat sebagai dosen tetap sekaligus kepala program studi teknik sipil di Dr. Nugroho, Magetan sejak tahun 2020. Saat ini beliau menjabat sebagai asisten ahli dan sedang dalam proses menuju lektor.
dengan bidang kepakaran pada rekayasa material konstruksi, ramah lingkungan, aktivitas akademiknya memiliki penelitian publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam pengembangan konstruksi berkelanjutan. Luar biasa sekali narasumber kita hari ini ya Bapak Ibu. Untuk itu mari kita sambut dengan hangat narasumber kita. Kepada Pak Gama, kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Selamat siang. Dan tentunya terima kasih diberikan kesempatan. Izin Bapak, suaranya hilang Bapak. Halo. Sudah Pak. Baik. Baik, saya ulangi. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu, dan selamat berjumpa kembali di sesi tengah hari ini. Saya di tahun ini mungkin ini yang pertama ya untuk saya ngisi materi kembali. Setelah sebelumnya saya di tahun yang lalu itu saya beberapa kali untuk ngisi materi berkaitan dengan webinar yang ada di Oke Terbit Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya izin menyampaikan bukan dalam arti saya mengajari Bapak Ibu, eh, karena saya percaya Bapak Ibu semua adalah orang-orang pakar di bidangnya masing-masing, dan tentu kita dalam kesempatan ini adalah momen untuk kita bisa saling sharing, bertukar informasi, untuk bisa saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lain. Izin siang ini sebenarnya saya kemarin sempat mau tidak jadi karena kegiatan di kampus cukup banyak, dan ini kebetulan memang lagi eh, melengkapi naskah laporan BKD, sehingga waktunya agak-agak mepet gitu ya. Nah, tapi saya juga pikir-pikir ya sudahlah, saya teruskan saja. Toh juga saya kan butuh juga untuk bukti pengabdian masyarakat melalui kegiatan webinar ini untuk lampiran laporan BKD. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang-panjang, kita dibatasi waktu mungkin kurang lebih 40 menit ya. Saya akan sharingkan beberapa materi yang saya tahu, tetapi tidak menutup kemungkinan jika nanti di sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu semua bisa bantu memberikan masukan dan saran kepada saya terkait mungkin ada hal-hal yang mungkin terlupakan atau mungkin yang melenceng atau di luar dari konteks yang kita bahas. Siang hari ini kita mau membahas berkaitan dengan green material, yaitu inovasi konstruksi berkelanjutan. Sebenarnya istilah green material ini tidak asing bagi kita yang mungkin praktisi Bapak Ibu yang mungkin sama dalam bidang kesipilan. Istilah ini istilah yang cukup familiar sekarang ya. Jadi apa tidak terlalu kaku untuk kita pelajari gitu ya, karena memang istilah ini sudah cukup umum gitu ya, sudah cukup umum. Nah, ini kelihatan ya? Sudah Pak, kelihatan Pak. Ya. Nah, kemarin waktu dikasih tema dengan pembahasan berkaitan dengan hal ini, saya langsung menyanggupi. Mengapa saya menyanggupi? Kebetulan disertasi saya itu memang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah yang dalam rangka ini memang kita mengolah limbah dengan berbagai eh, proses sampai dia bisa menjadi sebuah bahan. Dan kebetulan konsentrasi saya, disertasi saya itu lebih menjurus kepada jalan raya. Sehingga sekarang ini limbah yang sedang menjadi bahan kajian saya dan didukung oleh para profesor promotor saya itu berkaitan dengan limbah ban bekas dan limbah eh, minyak mentah kelapa sawit, yang mana nanti kedua limbah ini akan dikombinasikan, akan dilakukan sebuah uji coba
melalui sebuah teknologi pirolisis untuk dijadikan bahan eh, pengganti atau bahan bahan aspal ya, bahan bitumen ya, bahan bitumen. Nah, walaupun memang sejauh ini memang masih dalam tahap kajian, apakah ini nanti berhasil atau tidak, tetapi berkaitan dengan tema ini sebenarnya ini relevan dengan apa yang sedang saya lakukan di lab eh, yang akan dilakukan di lab di kampus UNJ dalam beberapa waktu mendatang. Nah, apa sebenarnya yang berkaitan dengan material hijau atau material atau grain material? Kita secara sederhana mendefinisikan grain material itu adalah bahan yang dengan dampak lingkungan yang minimal sepanjang siklus hidupnya. Nah, siklus hidup itu baik dimulai dari proses eh, perencanaan sampai pada proses pembuatan, pengolahan bahan baku sampai jadi pada tahap akhir yaitu sampai terjadi daur ulang. Misalnya nanti bahan-bahan yang ada itu suatu saat akan aus, akan tidak bisa digunakan, maka itu bisa didaur ulang kembali. Nah, fase ini ada 6 tahapan, yaitu mulai dari persiapan, ya, kemudian produksi, kemudian transportasi, kemudian juga konstruksi dan juga penggunaan. Lalu yang berikutnya adalah akhir masa dari pakai atau masa masa pakai atau daur ulang. Nah, penilaiannya dari mana? Penilaian kinerja dari seluruh komponen material, grain material atau material hijau, yaitu dimulai dari asal-usulnya. Berupa apa? Grain material hijau ini atau material hijau ini umumnya itu diambil dari alam. Bahan baku, bahan konstruksi semua terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam. Sehingga dengan demikian akan mengurangi risiko-risiko, terutama mengurangi risiko emisi CO2 yang lebih rendah, kemudian juga efisiensi energi, kemudian tahan lama, dan juga dapat didaur ulang kembali. Nah, asal-usulnya dari mana? Semuanya bisa diambil dari hutan yang ada di sekitar kita atau bahan yang notabene adalah bahan-bahan yang ada di alam. Nah, kemudian teori berkelanjutan ini, kalau kita melihat lebih jauh teori ini berkaitan erat dengan material hijau yang dinilai tidak hanya dari asal-usulnya, tetapi juga dari kinerja terhadap lingkungan yang terukur. Jadi, tentu dengan beberapa kriteria tadi, maka material hijau ini dapat mengurangi resiko-resiko dampak lingkungan. Misalnya tadi terhadap misalnya emisi CO2 yang lebih rendah, kemudian eh, energi yang lebih lebih efisien, kemudian juga awet tentunya, karena kalau kita membangun pasti kita butuh apa namanya umur layannya akan lebih panjang. Kemudian juga bahan itu bisa kita daur ulang kembali. Nah, kemudian kita memahami grain material dalam konteks konstruksi itu sebenarnya fokus utamanya itu sebenarnya ada tiga konteks utama. Yang pertama itu pasti dampak lingkungan, yang kedua pasti aman bagi kesehatan, yang ketiga itu adalah dampak terhadap LCA. Jadi dampak terhadap lingkungan itu tentu material yang kita gunakan itu adalah material yang minim risiko. Misalnya mungkin saja ada bahan material yang syarat dengan toksit ya atau mengandung zat beracun. Nah, dengan menggunakan grain material ini kita mengurangi risiko yang bisa menyebabkan eh, atau yang mengandung zat-zat beracun dan sebagainya. Sehingga dikategorikan tadi memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah. Kemudian bagi kesehatan tentu saja dari udara, eh, kemudian eh, lingkungan yang asri, kemudian juga terhadap apa namanya radiasi suhu dan sebagainya ini juga harus menjadi pertimbangan bagi kita juga karena juga bisa menyerang kesehatan kalau tidak kita pahami secara
relevan dengan apa yang menjadi eh, semestinya kita gunakan. Kemudian pendekatan LCA yaitu keberlanjutan yang dibuktikan dengan dari hulu ke hilir. Jadi ada keberlanjutan yang memikirkan tidak hanya dampak pada saat ini, tetapi ada dampak berkelanjutan yang berkaitan baik dampak secara lingkungan, dampak sosial, terlebih dampak ekonomi dan juga kesehatan. Dan ini memang dalam apa namanya dalam analisis yang berkaitan dengan LCA ini memang kita bisa menguraikan panjang lebar, andai pun kita punya waktu yang bisa lebih panjang di siang hari ini. Tetapi kita tidak memaksakan keadaan, maka saya katakan di awal tadi, mungkin hari ini lebih hanya bersifat kepada eh, penyampaian informasi saja. Dan mungkin untuk lebih mendalam nanti butuh waktu yang lebih panjang atau mungkin nanti karena apa namanya salah satu luaran dari disertasi saya adalah membukukan beberapa hal yang berkaitan dengan eh, ya salah satu bagian dari grand material ini. Nah, karakter utama yang perlu kita pahami dari grand material dalam konstruksi yang pertama adalah karakteristik utama, yaitu material terbarukan dan gampang didaur ulang. Ya, kita tidak tidak dalam arti tidak membatasi bahwa keilmuan semakin setiap tahun semakin bertumbuh, teknologi semakin berkembang dan lingkungan kita yang hari-hari ini justru mengalami semakin berkurangnya bahan baku yang ramah lingkungan. Sehingga apa yang ada hampir rata-rata itu eh, dapat menyebabkan lingkungan yang kumuh atau lingkungan yang tidak terawat dengan baik atau bahan baku yang sekali pakai habis itu dibuang dan sebagainya. Kemudian juga eh, cukup dengan risiko emisi yang cukup tinggi misalnya. Tetapi dalam konteks ini eh, dengan menggunakan material terbarukan seperti bahan-bahan yang sumber dari alam tadi dan salah satu yang sekarang sedang saya rumuskan dalam disertasi saya itu berkaitan dengan limbah kelapa sawit dan limbah ban tadi. Mengapa hal itu diambil sebagai salah satu bahan kajian? Karena limbah ini cukup melimpah begitu ya. Kita di kota-kota besar eh, yang padat lalu lintasnya padat, otomatis juga akan memproduksi limbah ban bekas yang cukup banyak begitu ya. Nah, dengan ketersediaan limbah ini, kalau ini tidak ditangani, tidak dilakukan daur ulang, maka ini akan mubazir dan akan menjadi sampah atau apa namanya sampah yang hanya akan menumpuk dan akan membuat lingkungan kita tidak steril. Nah, sehingga dengan kajian itu kami berpikir saya mencoba membuat satu kajian apakah ini layak atau tidak nanti, maka tentu harus melalui sebuah proses uji lab dan sebagainya dan untuk bisa mendapat hasil yang optimal memang sedang dirumuskan bagaimana menggunakan teknologi pirolisis yang mana ban bekas maupun minyak minyak mentah kelapa sawit itu nanti akan dilakukan kombinasi sehingga akan menjadi bahan yang bisa digunakan untuk di jalan raya walaupun itu masih dalam proses yang panjang. Nah, ini salah satu yang menjadi alasan kenapa kita memerlukan memahami dalam konteks grand material ini karena sesungguhnya lingkungan kita kan masih padat dengan sudah padat dengan limbah yang berserakan dan itu membutuhkan teknologi yang bisa digunakan untuk dapat dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, konteks dalam konstruksi maka material tidak hanya terbatas pada material terbarukan dan dapat didaur ulang sepanjang masa pakai material tetapi juga dapat terurai dengan baik di dalam penggunaan konstruksi. Bapak Ibu mungkin pernah tahu atap genteng atau mungkin eh, pipa yang ada atau
pipa paralon yang ada, yang mungkin ada di tempat kita masing-masing, sebenarnya itu terbuat dari limbah, Bapak Ibu. Itu terbuat dari limbah melalui sebuah proses pirolisis dan sebagainya. Itu dijadikan, itu dihancurkan dulu, kemudian itu diolah menjadi barang baru. Eh, Dijadikan pipa paralon, bahkan juga digunakan dalam berbagai macam bahan. Eh, Bisa digunakan untuk misalnya bahan-bahan perabotan yang ringan-ringan itu bisa. Bahkan juga untuk digunakan sebagai bahan atap seng, material genteng itu juga bisa digunakan dari bahan-bahan limbah. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, salah satu material yang mau saya ubah adalah material limbah ban dan kelapa sawit, minyak limbah kelapa sawit yang akan dijadikan bitumen, itu baru salah satu bagian yang sedang, dalam arti sedang akan digunakan sebagai bahan kajian. Namun dalam beberapa konsep lainnya, bahwa beberapa material itu sebenarnya bisa digunakan untuk beberapa model bahan konstruksi lainnya. Misalnya digunakan sebagai eh, apa namanya, sebagai bahan agregat, atau mungkin juga digunakan sebagai bahan campuran untuk batako, atau mungkin hebel, atau mungkin bisa digunakan juga untuk beberapa bidang-bidang lain. Dan dalam konteks keilmuan sekarang, sepanjang ada teknologinya, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa diolah sebagai bahan material, sebagai bahan grand material. Ya, semuanya bisa. Ini kalau kita bicara hanya terbatas dalam konteks konstruksi, ya, maka beberapa bahan-bahan alam itu sebenarnya ada beberapa yang bisa kita gunakan sebagai bahan yang ramah lingkungan. Nah, lalu yang kedua, selain karakter utama tadi, juga termasuk aspek kesehatan dan alam. Jadi tentu saja harapan kita dengan menggunakan grand material itu akan mengurangi dampak toksit, atau dapat menjadikan, atau dapat menghasilkan satu bahan konstruksi yang non toksit, atau bahan alami, atau bahan organik. Nah, bahan-bahan ini ya tentu saja saya katakan tadi, semua itu ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Hanya saja mungkin kita belum menemukan teknologinya, cara menggunakannya. Dan saya dalam beberapa bagian di dalam disertasi saya sebenarnya juga eh, membahas beberapa bagian kecil dari materi-materi ini, dari bahan-bahan ini. Walaupun fokus utamanya adalah bagaimana mengolah limbah ban bekas dan kelapa sawit dijadikan bahan eh, perkerasan jalan, atau bahan untuk eh, aspal modifikasi nantinya. Nah, kemudian selain itu berkaitan juga dengan kesehatan yang perlu menjadi pertimbangan, ya pasti dengan menggunakan bahan yang eh, dari alam tentu saja akan memberikan ruang udara atau kualitas udara yang cukup baik. Jadi beberapa kota besar di Indonesia sebenarnya, kalau kita bandingkan dengan suhu udara yang ada di alam yang masih hijau, itu beda banget Bapak Ibu. Saya kebetulan tinggalnya di Jawa Timur. Nah, kalau di Surabaya itu panasnya cukup cukup panas kalau siang begitu ya. Cukup panas. Kalau saya bandingkan dengan kita masih tinggal tinggal di desa, itu udaranya masih segar. Nah, apa yang menyebabkan misalnya di kota itu bisa suhu udara lebih panas, kemudian kemudian juga eh, apa namanya, radiasi rumah kaca yang cukup tinggi dan sebagainya. Salah satu tadi ya memang karena faktor lingkungan, eh, aspek konstruksi yang mungkin pada waktu-waktu membangun itu tidak mempertimbangkan aspek kesehatan udara dan ruang lingkungan kita. Dan ini harus kita mulai pikirkan. Kenapa? Karena sekarang eh, sumber-sumber ini sudah hampir habis, dan ini harus dilakukan permajaan sehingga akan menghasilkan satu, harapan kita ke depan akan menghasilkan udara yang lebih sehat. Kemudian
Yang ketiga yaitu pemilihan konseptual ya. Jadi faktor utama tadi kenapa salah satu itu kan memang kita harus mulai dari fungsi, iklim dan juga lokasi. Jadi pemilihan material terbaik itu harus memperhatikan juga aspek yang ada di lingkungan sekitar. Ya termasuk tadi fungsi, kemudian juga iklim dan juga lokasi yang ada di tempat kita. Karena mungkin eh, di setiap daerah atau di setiap tempat pasti punya ciri yang berbeda. Nah, karena ciri yang berbeda ini tadi, maka perlu perlakuan-perlakuan yang menyesuaikan keadaan. Nah, misal di satu tempat begitu ya, di satu tempat itu ternyata banyak bambu misalnya atau masih tersedia kayu, kemudian juga eh, bahan-bahan lain. Nah, kenapa tidak itu harus kita manfaatkan, harus kita temukan teknologinya agar itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, contoh seperti bahan-bahan bangunan misalnya, kita bisa menggunakan bambu. Walaupun mungkin kalau di era modern begini orang melihat rumah dengan konstruksi bambu atau mungkin dari bahan bambu itu sudah rumah rumah yang kuno begitu ya. Tapi kalau itu bisa diolah dengan baik dan itu dijadikan satu bahan konstruksi yang inovatif, itu bukan sesuatu yang tertinggal, tetapi justru itu akan menjadi suatu hal yang unik gitu ya. Akan menjadi suatu yang unik. Nah, kemudian juga kayu. Kayu juga perlu menjadi pertimbangan ya karena tidak semua kayu itu juga bisa digunakan sebagai bahan konstruksi yang bagus. Terutama memang pemilihan kayu yang memang tahan api, kemudian konsekuensi karbonnya yang rendah. Kemudian beton daur ulang. Ya, beton daur ulang salah satunya tidak hanya beton dalam konteks bangunan, tempat tinggal atau tempat hunian, tetapi juga beton ini bisa digunakan terutama pada beton jalan raya atau perkerasan perkerasan kaku. Nah, dalam konteks ini juga ya tentu dengan bahan-bahan daur ulang tadi seperti kombinasi campuran limbah seperti limbah ban bekas atau limbah eh, apa namanya kelapa sawit yang kebetulan menjadi topik kajian saya, ini kita akan mendorong ini akan menghasilkan sesuatu yang baru yang bisa dijadikan sebagai bahan yang bisa dimanfaatkan terutama pada perkerasan jalan jalan kaku, perkerasan kaku maupun perkerasan lentur. Terutama kalau nanti dijadikan bitumen. Sedangkan kalau perkerasan kaku biasanya limbah ini lebih dimanfaatkan agregatnya bisa digunakan untuk pengisi atau dijadikan filler dalam aspal modifikasi. Kemudian selain itu kategori material atau grain material yang mungkin bisa digunakan ya material daur ulang dan limbah seperti baja daur ulang, kemudian ada beton hancur dan agregat yang sudah didaur ulang, eh, misal di sekitar Bapak Ibu sedang ada pembongkaran rumah atau gedung, sebenarnya itu akan menyisakan banyak limbah sebenarnya. Limbah-limbah beton itu masih bisa didaur ulang. Cuma kan kadang-kadang kita ndak kreatif atau kita ndak sanggup mengolah secara optimal sehingga itu bisa menjadi sebuah bahan. Padahal sebenarnya beton yang sudah hancur atau agregat yang sudah hancur itu bisa didaur ulang, bisa dijadikan bahan berikutnya. Misalnya di jalan raya sedang melakukan pembongkaran atau perbaikan jalan, eh, terutama pada perkerasan kaku, biasanya betonnya itu kan dihancurkan tuh, dihancurkan, dijadikan bahan agregat dengan berbagai kategori misalnya. Walaupun memang ya kalau mau menghasilkan yang bisa memiliki nilai 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 jual ya memang kita harus sanggup mengolah kembali walaupun memang pada tahap pengolahan ini memang nggak mudah begitu ya karena pasti butuh biaya yang besar butuh teknologi butuh energi ya tentu semua akan berdampak dalam banyak hal tetapi sebenarnya itu bisa dilakukan itu bisa dimanfaatkan sejauh mungkin itu memang ada peruntukannya. Nah, selain itu juga mungkin kita pernah melihat misalnya fly ash dan slug.
ini biasanya eh, terutama pada bahan-bahan yang dapat menghasilkan serpihan-serpihan atau apa namanya eh, partikel-partikel kecil. Ini juga bisa digunakan. Contoh, kalau saya kebetulan pernah di Kalbar, dan di Kalbar itu kan banyak sekali apa namanya produksi eh, tanah yang dijadikan bahan, eh, sebentar saya lupa nama tanahnya itu ya. Itu kalau dilakukan, digunakan sebagai bahan untuk dijadikan sebagai bahan, misalnya dijadikan bahan batako atau bahan baku dinding, itu sangat bisa, sangat dimungkinkan, walaupun memang mungkin kita harus mengayak atau harus diayak, ya, harus diayak sampai mungkin dengan mes berapa begitu ya, sehingga dia nanti bisa digunakan secara optimal. Dan itu sangat melimpah di sana, dibuang-buang karena tidak ada teknologi yang menemukan itu akan dijadikan apa, tetapi dari kita sebagai orang sipil sebenarnya itu bisa digunakan, tapi memang butuh biaya yang besar untuk bisa mengolah. Nah, itu ya. Nah, selain itu juga ada plastik daur ulang. Jadi, plastik botol atau mungkin eh, yang sejenisnya itu juga bisa diolah, walaupun memang ya kita memang butuh teknologi, misalnya harus dihancurkan dan sebagainya, kemudian dijadikan sebagai bahan. Ya, salah satu produk dari plastik daur ulang ini sebenarnya bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat genteng, terutama genteng yang ramah lingkungan, yang tidak berisik, itu bisa digunakan dari bahan-bahan ini sebenarnya. Ya, sekali lagi memang ini butuh butuh biaya yang besar karena pasti teknologi untuk daur ulang ini cukup tinggi. Misal tadi harus menggunakan sistem pirolisis karena biaya biaya pirolisisnya itu yang mahal biasanya. Kemudian selain itu material berbasis hayati, termasuk yang tadi sudah disebutkan itu tadi, juga ada macam-macam ya, termasuk bambu, kayu, kemudian juga yang sangat umum sering ada di sekitar kita adalah jerami dan gabus sebenarnya. Kenapa saya sebutkan hanya bagian ini? Karena ini ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Kita eh, sering ada di lingkungan ini, tetapi kita sebenarnya kadang bingung akan digunakan buat apa. Tapi sebenarnya ada teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk kita bisa menggunakan ini secara optimal. Walaupun memang tadi harus diolah terlebih dahulu dengan baik. Nah, kemudian selain itu juga ada material lokal dan material dari bumi. Ya, misalnya yang terbuat dari tanah padat, kemudian juga dari sumber pertanian atau hutan kehutanan lokal. Ini juga bisa digunakan ya sebagai bagian dari grant material. Kemudian selain itu, ini tadi sudah ya. Tujuan dan manfaat grant material, pada dasarnya grant material ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya. Jadi grant material itu tujuannya buat apa? Ya, tujuan utamanya adalah jelas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, walaupun memang menyangkut aspek, terutama aspek lingkungan, ya, aspek lingkungan yaitu menurunkan emisi, kemudian juga efisiensi energi, kemudian juga mereduksi limbah dan depresi depresi sumber daya. Jadi dalam lingkungan ini, dengan menggunakan atau menerapkan green material, maka ini akan menurunkan emisi, kemudian memberikan efisiensi energi dan juga mereduksi keadaan limbah, terutama tadi limbah ini kalau tidak dilakukan reduksi
dan tidak digunakan sedemikian rupa, maka limbah itu akan berserakan, hanya akan mengotori lingkungan. Dan disitulah peran kita sebagai orang yang memahami sipil dan lingkungan, maka sebenarnya apa yang ada di sekitar kita itu bisa digunakan sebagai bahan yang tepat guna. Meskipun memang kalau kita melihat misalnya para pemulung yang mengumpulkan limbah-limbah botol bekas, plastik bekas, atau benda apapun yang kategorinya limbah, itu mungkin kita bisa memandang sebelah mata begitu ya. Tapi setelah kita setelah saya mendalami sebenarnya dari teori-teori ini, saya saya merasa saya mengapresiasi justru mereka itu punya peran yang juga cukup membantu dalam mengurangi risiko-risiko penumpukan limbah yang tidak produktif. Jadi ya memang tentu kalau kita melihat ya dengan berbagai motivasi, ya mungkin karena faktor kebutuhan, mungkin karena faktor tidak ada pekerjaan lain, atau mungkin karena entah apalah itu istilahnya. Tetapi mereka ternyata setelah kita mempelajari tentang green material ini, ternyata juga mereka tuh berkontribusi sebenarnya mengurai kondisi limbah yang berserakan di mana-mana begitu ya. Jadi dengan kehadiran mereka yang dengan berbagai motivasi tadi, mereka rela bekerja walaupun itu kasar, mungkin pekerjaan itu bau, atau mungkin pekerjaan itu tidak dilirik banyak orang, atau mungkin pekerjaan pekerjaan orang yang memang nggak punya pekerjaan lain, tapi ternyata mereka masuk dalam kategori ini. Mereka masuk sebagai bagian dari pelestarian grand material ini tadi sebenarnya. Walaupun memang eh, dari mereka akan ditampung oleh pengepul, dari pengepul akan dibawa kepada produsen, kemudian produsenlah yang ngolah sehingga menjadi bahan jadi tadi. Ya termasuk seperti saya bilang tadi, contoh misal plastik-plastik itu diolah dijadikan bahan apa misalnya, dijadikan bahan misal digunakan untuk dijadikan bahan konstruksi, dijadikan bahan atap atau bahan eh, bubuknya bisa digunakan sebagai bahan batako dan sebagainya untuk membuat bata dan seterusnya, itu bisa digunakan atau juga bisa digunakan sebagai bahan bahan modifikasi beton. Itu kan sangat mungkin begitu ya. Walaupun memang harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Nah, jadi tujuan dan manfaat keren material meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi lingkungan tadi, menyangkut tiga aspek ini, yaitu menurunkan emisi, kemudian efisiensi energi, kemudian mereduksi limbah dan sebagainya. Selain daripada itu, tentu aspek kesehatan dan kenyamanan penghuni. Kualitas, misalnya kualitas udara yang eh, pengap, yang panas, atau mungkin udara yang bau dan sebagainya, ini juga akan mengganggu kesehatan kita. Tetapi dengan eh, terurainya satu material digunakan atau dimanfaatkan untuk menjadi barang jadi yang bisa digunakan berkelanjutan, maka ini akan mengurangi atau bahkan mengurangi risiko, yaitu risiko dari dampak lingkungan yang tidak baik yang dapat mengganggu kesehatan. Ya, misal tadi udara misalnya, kemudian juga mungkin bisa juga menyebabkan misal tadi dari limbah limbah yang menumpuk tadi yang tidak diolah itu juga akan mengganggu kesehatan, bisa membawa bakteri-bakteri atau mungkin eh, penyakit-penyakit, sumber penyakit menular yang mungkin disebabkan oleh bakteri yang menempel dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga memang eh, limbah yang ada bagi kesehatan ini tadi juga harus mendukung mengurangi risiko polutan yang bisa mengancam kesehatan. Misalnya apa? Limbah ban bekas ini tadi kalau dibakar saja maka akan menghasilkan polutan. Polutan itu kan berarti juga akan berkaitan dengan emisi. Polutan ini dia bisa beracun, bisa mengandung racun. Misal kita coba bakar bakar karet atau bakar ban bekas, itu kan baunya kan tidak enak sekali Bapak Ibu. Pasti kalau orang yang tidak terbiasa dia bisa batuk-batuk dan seterusnya. Itu disebabkan apa? Salah satu penyebabnya ya karena ada apa polutannya tadi yang mungkin mengandung eh, toksit tadi, ya mengandung zat beracun, beracun dan sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi salah satu
kenapa kita harus melakukan grand material ini terhadap lingkungan kita di dalam konstruksi karena bisa mengurangi dampak itu tadi. Kemudian selain itu juga selain kesehatan dan kenyamanan penghuni juga memberikan dampak sosial, ekonomi dan lokal. Ya, apa saja misalnya dampak yang terjadi begitu ya. Misal dampak terhadap dukungan ekonomi lokal. Dengan tadi seperti saya bilang tadi kita sekarang harus mengapresiasi keberadaan orang-orang yang sanggup bekerja baik sukarela maupun dengan motivasi ekonomi tadi. Mereka sebenarnya juga turut membantu mengurai limbah yang ada. Di samping itu memang ini juga untuk menunjang faktor ekonomi keluarga atau rumah tangga. Dengan limbah yang tadi mereka ambil, kemudian mereka olah, dijadikan sebagai bahan, kemudian diserahkan kepada pengepul, dari pengepul diolah menjadi bahan produksi yang tepat guna, maka itu akan menghasilkan sebuah manfaat ekonomis bagi mereka, baik bagi para pengumpul, pengepul maupun bagi produsen. Saya pernah kebetulan pernah di Bandung. Di Bandung itu cuma saya lupa tempatnya. Saya waktu itu kebetulan masih mengajar di salah satu SMA yang ada di sekitaran Bandung dan itu kita melakukan eh, kunjungan ke dunia usaha, dunia industri dan salah satu yang kita kunjungi itu adalah pabrik pengolah eh, limbah plastik gitu ya. Ya, ini kita lepas konteks dari masalah grand material tadi. Nah, limbah plastik itu setelah kami masuk di dalamnya, masuk di pergudangannya itu luar biasa gitu ya. Tumpukan limbahnya banyak sekali begitu ya. Kalau kita tidak tahan memang kita bisa sakit kepala begitu ya. Tapi ternyata di sana itu diolah, di didaur ulang, digiling sampai menjadi bubuk dari yang kasar itu tenaga rumah tangga. Ya, mulai dari mungkin sendok plastik, botol-botol yang tadi itu sebenarnya diolah dari botol bekas, misalnya dari botol botol bekas mineral, kemudian itu diolah kembali menjadi botol-botol mineral kembali, misalnya dijadikan gelas, misalnya dijadikan gelas plastik dan sebagainya. Ternyata itu sebenarnya berputar di situ saja, itu bisa dijadikan sebagai bahkan bahan-bahan sumber ekonomi bagi lingkungan sekitar, ya. Dan di pabrik itu juga menyerap banyak sekali tenaga kerja, ya. Unik ya, ternyata limbah itu dimanfaatkan sedemikian rupa. Nah, kalau itu bisa digunakan sedemikian rupa, bisa digunakan dalam menunjang eh, pergerakan ekonomi eh, sosial maupun lokal, sosial ekonomi dan lokal, maka tentu saja ini tidak terbatas eh, untuk kita gunakan sebagai bahan-bahan yang bisa tepat guna, bisa digunakan di dalam grand material. Banyak sekali bahan yang bisa kita gunakan sebagai bahan konstruksi sebenarnya. Hanya saja mungkin kita teknologi tepat guna kita masih belum menemukan. Dan saya kebetulan eh, karena studi saya menggunakan teknologi pirolisis, jadi salah satu material itu bisa digunakan ditunjang dengan teknologi pirolisis. Untuk dipergunakan dalam konteks apapun itu bisa digunakan. Karena pada dasarnya pirolisis itu adalah proses apa namanya daur ulang yang eh, ramah lingkungan, di mana dapat menyerap energi yang begitu masif sehingga limbah yang dihasilkan itu eh, tidak menimbulkan apa namanya dampak lingkungan yang luas. Bahkan salah satu studi yang dilakukan oleh rekan-rekan saya di UNY itu eh, mau melakukan apa namanya kajian terhadap eh, kotoran manusia dengan proses pirolisis dan itu nanti akan dijadikan bahan apa nanti masih dikaji gitu ya. Bahkan saya kemarin kan sempat diajak juga untuk ikut dalam kajian tersebut gitu ya.
Jadi karena di sana itu kan eh, terutama di kota-kota besar itu kan limbah kotoran manusia itu kan itu kalau di tempat yang sudah terawat baik sih mungkin tidak tidak terlalu jadi masalah, tetapi di beberapa tempat kumuh itu sangat mungkin misalnya itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan sebagainya. Nah, tentu juga akan berpotensi menimbulkan eh, penyakit-penyakit menular. Nah, dengan proses pirolisis itu nanti diharapkan akan menghasilkan sesuatu yang berdampak, entah nanti akan menghasilkan misalnya dijadikan bahan bakar dan sebagainya, atau mungkin juga nanti abunya, abu eh, atau apa namanya hasil dari pembakaran itu nanti akan digunakan sebagai apa, itu mungkin perlu kajian lebih lanjut. Tapi itu prinsipnya bisa bisa dilakukan. Nah, ini saya lewatkan yang ini ya, karena ini hanya masih berkaitan dengan definisi. Nah, kita melihat dari tahun 2018 sampai 2020. Jadi definisi apa namanya grand material itu sudah bergeser, tidak lagi hanya sekedar sebagai bahan yang hanya sekedar pengolahan sedemikian rupa, tetapi juga mulai bergeser kepada lebih luas, yaitu definisi semakin berkembang, yaitu menyangkut tiga pilar utama, yaitu mulai dari definisi bukan hanya sebagai material ekologis, tapi juga sebagai promosi kesehatan, ya, daur ulang dan memiliki kinerja yang sangat tinggi. Nah, memang tantangannya apa? Tantangannya memang perlu ada satu kajian petunjuk praktis untuk menggunakan atau untuk mengolah bahan-bahan yang ada supaya bisa menjadikan sebuah bahan yang tepat guna. Perlu memang seleksi yang mendalam sehingga masalah multi kriteria dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan asas-asas ilmiah. Kemudian juga memang fokus ini pada bidang ini memang terutama pada lingkungan, kemudian berkembang ke dalam dampak ekonomi eh, yang lebih jauh, kemudian juga termasuk dampak sosial, kemudian juga sekaligus memberikan satu perhatian lebih besar pada material dengan sumber daya dan kualitas lingkungan lingkungan yang lebih baik dalam ruangan. Nah, kontribusi dari Grand Chemistry ini apa saja? Yaitu bahan baku yang terbarukan, kemudian toksisitas yang rendah, kemudian juga emisi energi tadi sama seperti yang dijelaskan di depan, kemudian bahan baku terbarukan, pencegahan limbah, terutama pencegahan limbah, dan mendorong pendekatan baru dalam menekankan bahan baku terbarukan yang terutama mengandung toksit atau mengandung racun, mencegah limbah dalam pembuatan material yang tidak eh, memberikan dampak kesehatan yang baik, ya. Kemudian berikutnya di tahun 2021 sampai 2023 ini juga beberapa kajian yang menjadi eh, sintesis awal dari materi ini, yaitu bergeser dari tahun 2021 sampai 2023, itu berkaitan dengan metodologis, ya. Jadi eh, tidak cukup hanya tampak alami atau terbarukan, tetapi juga harus aman bagi kesehatan dan berkelanjutan sepanjang daur hidupnya dari eh, berbagai tahapan gitu ya. Kemudian tidak ada material yang sepenuhnya hijau. Ya, pada definisi ini mengatakan bahwa tidak tidak ada material sepenuhnya hijau yang dinilai hanya adalah opsi paling rendah dampak. Ya, walaupun memang tadi eh, dalam tahapan ini sebenarnya material yang ada di lingkungan kita atau yang bersumber dari alam juga tidak bisa sekaligus langsung bisa digunakan. Tentu akan digunakan berbagai
tahapan supaya itu menjadi layak digunakan sebagai bahan konstruksi hijau atau green material tadi. Nah, pendekatannya apa? Pendekatan yang dinilai melalui pendekatan LCA yang berhubungan langsung dengan keadaan nyata. Jadi dari dampak ini nanti akan diketahui apakah ini cukup memenuhi kriteria atau tidak. Karena kalau LCA itu kan pasti kita melihat dalam berbagai aspek, yang mulai dari aspek eh, bahan baku, kemudian eh, kemudian apa namanya siklus hidupnya, kemudian ekonomi dan juga penilaian keberlanjutan. Jadi semua harus dinilai dan dari aspek ini nanti akan menimbulkan satu dampak positif terhadap apa yang dikerjakan itu tadi melalui LCA tadi. Nah, selanjutnya keterbatasan dan praktek yang sekarang ini yaitu eh, 2023 sampai 2024 menunjukkan praktek penilaian yang masih dinominasi oleh LCA lingkungan. Kemudian pada aspek sosialnya dan akhir pada masa pakai jauh lebih jarang dianalisis. Jadi memang di beberapa kajian, terutama berkaitan dengan LCA ini tidak banyak yang mendalami dampak dari material hijau. Ya, tidak banyak dan beberapa kajian juga eh, belum ditemukan begitu ya formulasi yang tepat. Tetapi memang harapannya dengan ditemukannya teknologi-teknologi terbarukan ini harus bisa memberikan kontribusi positif yang terutama memberikan atau mampu menjawab apa yang menjadi persoalan di masa-masa sekarang terutama berkaitan dengan material material hijau atau green material tadi. Kemudian berikutnya eh, definisi termutakhir yang mutakhir pada tahun 24, 2024, 2025 berkaitan dengan konsolidasi dan perluasan. Definisi terbarukan atau daur ulang ini eh, ada beberapa yang menjadi aspek penting yaitu mengurangi dampak lingkungan sepanjang seluruh siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup ini mulai daur ulang, kemudian juga sampai kepada kemudian efisiensi sumber daya, terus energi terbarukan atau sumber daya terbarukan, kemudian toksisitas yang semakin rendah, kemudian biodegradasi. Ini menjadi definisi yang harus dijawab oleh kita semua agar apa? Agar dampak yang terjadi dari apa namanya dari kondisi lingkungan kita dengan hadirnya green material ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan berkelanjutan. Kemudian perluasan kategori ini juga meluas, yaitu dari bahan bio-based, kemudian juga menjadi bahan daur ulang yang semakin smart gitu ya, semakin cerdas. Kemudian juga mampu memberikan sintesis yang semakin lebih bersih bagi kehidupan lewat proses sintesis dan material yang semakin diproduksi lewat proses sintesis akan semakin lebih bersih, steril. Ya, walaupun memang seperti saya bilang tadi, ini memang butuh teknologi. Jadi untuk mengubah bahan-bahan, misalnya tadi bahan-bahan yang mungkin kategorinya agak mungkin bagi kita kotor atau mungkin itu tidak layak dan sebagainya, tetapi itu bisa diolah. Contoh seperti saya bilang tadi, misal eh, satu kajian yang sedang dilakukan di oleh teman-teman saya, senior saya di kampus kami, yaitu sedang melakukan pengamatan atau analisis terhadap limbah kotoran manusia dengan proses pirolisis. Kemudian berikutnya arah riset, jika nanti Bapak Ibu mungkin ada yang tertarik dengan bidang ini, sebenarnya kita bisa mengembangkan arah riset ke depan itu terkait dengan berbagai topik terkini, misalnya ada standarisasi metrik, kemudian sertifikasi sirkular ekonomi, dan juga label asal yang bisa digunakan sebagai bahan kajian. Bisa sebagai sebagai bahan daur ulang atau terbarukan, tetapi
tetap gagal dari sisi kesehatan, ini juga perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Karena memang sampai dengan saat ini belum ada riset yang mampu ya atau yang sudah menjawab secara komprehensif berkaitan dengan bahan-bahan ini. Namun dalam beberapa bagian ini bisa dilakukan, bisa digunakan sesuai dengan konteks dalam lingkungan masing-masing. Kemudian berikutnya peran material. Eh, Peran grand material dalam mitigasi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah strategi desain awal, yaitu substitusi. Dan substitusi awal yaitu grand material menurunkan embodied karbon atau rendah apa karbon emisi rendah karbon, terutama pada lewat substitusi beton baja atau pengurangan pada volume material dan keputusan pada desain berbasis LCA. Jadi efektivitas strategis desain awal yaitu mulai dari keputusan awal seperti apa, lalu akhirnya bagaimana. Memang harus dibuatkan semacam desain penelitian yang bisa mampu memberikan jawaban yang komprehensif berkaitan dengan itu. Nah, kemudian juga memang menurunkan embodied karbon lewat substitusi beton baja yang tentu saja nanti akan melahirkan atau menghasilkan sebuah bahan material yang rendah karbon dan seterusnya. Dan dalam konteks kita saat ini sebagai studi kasus adalah rujukan yang paling dekat adalah studi pada rusunawa dan beton di Indonesia. Terutama pada rumah susun, Bapak Ibu bisa melihat apa namanya bahan material atau mungkin beton bangunan yang sudah jadi. Meskipun memang tidak semua sumber dari kumpulan yang berasal dari eh, jurnal cinta yang lalu yang pernah saya coba dalami, tetapi memang sebenarnya apa yang mungkin dilakukan itu masih membutuhkan kajian yang mendalam sehingga akan memberikan satu hasil sintesis yang paten dan permanen yang bisa digunakan sebagai panduan. Kemudian apa implikasinya? Implikasinya adalah terkait dengan implementasi dan tantangan dalam konteks Indonesia. Jadi ya pola implementasi saat ini itu masih proyek bersertifikat. Kemudian beton rendah karbon, beberapa konstruksi. Kemudian material lokal dan pabrikasi yang juga pemanfaatan material lokal dan pabrikasi yang semakin meningkat. Walaupun memang beberapa bahan itu perlu ditindaklanjuti untuk dikaji kembali. Kemudian pemanfaatan material lokal, aplikasi yang dihasilkan dari daur ulang, ya seperti yang digunakan dalam jalan raya, perkerasan jalan terutama aspal. eh, Kemudian juga ada yang digunakan sebagai bahan eh, aspal aspal basah maupun aspal kering. Ya, kemudian hambatan memang ada, yaitu saat ini regulasinya masih belum begitu memadai. Maksudnya regulasi itu masih masih belum bisa memberikan ruang yang cukup luas bagi pengembangan material terbarukan karena masih mengacu kepada berbagai regulasi yang kadang-kadang membuat para peneliti itu sulit untuk bergerak karena dengan eh, apa namanya harus didukung dengan berbagai lisensi yang memadai. Misalnya harus ada izin ini, izin itu, dan seterusnya. Sehingga juga kadang-kadang orang mau membuat satu kajian itu juga akhirnya mentok karena keterbatasan dalam banyak hal itu tadi. Kapasitas teknis tentu saja, kemudian juga kurang kapasitas dan teknis dan pelatihan. Kadang-kadang keilmuan yang berkaitan dengan ini
seakan-akan itu terlalu mahal. Sebenarnya kalau diikuti dengan landasan teori yang kuat, landasan teori yang memang memadai, sebenarnya tidak ada yang rumit dalam arti tidak ada satu ilmu yang tidak dapat diterapkan selama itu ada dasar teori teori ilmiah yang bisa diduplikasi itu bisa diterapkan dalam berbagai aspek atau dalam berbagai bidang. Kemudian strategi percepatannya bagaimana? Ya memang harus ada regulasi yang memadai. Jadi dengan apa namanya memberikan dengan adanya regulasi ini maka tentu memberikan ruang bagi orang-orang terutama praktisi eh, dalam bidangnya mereka akan terus berkreasi untuk membuat sesuatu yang baru begitu ya dengan tujuan tadi menghasilkan sebuah material yang eh, semakin ramah lingkungan walaupun tadi terbentur atau mungkin terkendala dengan banyak situasi banyak hal tapi dengan regulasi yang semakin memudahkan maka tentu itu akan memberikan eh, ruang yang sangat luas bagi peneliti, bagi eh, orang-orang yang berkecimpung mau meneliti, mengembangkan keilmuannya dalam berbagai bidang, terutama berkaitan dengan material konstruksi. Peningkatan rantai pasok tentu saja menjadi bagian yang tidak kalah penting, karena sekalipun teknologi ada, bahan baku tersedia, kemudian juga kebutuhan ada, namun kalau terbatas, kalau rantai pasok tidak menunjang, tidak mendukung, itu juga tidak akan jalan gitu ya. Tidak akan jalan dalam arti ya, kadang-kadang kita itu ilmu hanya sebatas teori, ilmu praktis hanya sebagai landasan pelaksanaan teknis, tetapi dalam tingkat implementasi itu masih sulit diterapkan. Dan itu sebabnya tadi kenapa ilmu itu harus terus dikembangkan, harus terus dicari simulasi yang paling tepat supaya itu bisa dioptimalkan menjadi sebuah eh, keilmuan yang dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Nah, selain itu memang tentu diperlukan semacam pelatihan dan pendidikan bagi tenaga-tenaga teknis yang mungkin masih perlu pengembangan untuk menunjang keahliannya di bidangnya. Ya, keterbatasan kita kadang-kadang pendidikan dan pelatihan itu terlalu mahal sehingga membatasi ruang gerak orang-orang yang mau menggali ilmu, mau belajar lebih banyak terbatas karena tadi terbantu dengan biaya yang tinggi. Tetapi ini mau tidak mau, suka tidak suka, eh, harus menjadi referensi ke depan supaya implementasi dari material hijau atau green material ini bisa dapat diterapkan di segala lini. Jadi tidak hanya dalam sektor industri konstruksi yang besar, tapi juga dalam sektor eh, apa namanya konstruksi bahkan di level rumah tangga itu juga bisa diterapkan dengan baik dengan kemudahan dan panduan yang lebih mudah dan praktis. Materinya masih cukup banyak karena ini ada 27 slide. Namun saya tidak menyampaikan semuanya materi ini karena ini tadi masih berupa eh, apa namanya informasi awal. Mungkin untuk materinya saya cukupkan dulu sampai di sini dan waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak atas materi yang sangat luar biasanya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh untuk mengaktifkan kamera serta audionya untuk langsung bertanya kepada Pak Gama. Izin Bapak kepada Bapak Andrian, persilahkan untuk pertanyaannya Bapak. Terima kasih waktunya. Iya, presentasinya bagus nih Pak. Jadi terkait green material tuh dari presentasi Bapak saya ada semacam 2 pertanyaan tuh. Terkait green material itu kan terkait penerapannya di level mana? Menurut Bapak apakah itu yang mengembangkan harus industri besar sehingga mereka bisa membangun semacam apa ya? Misalnya kalau kita lihat di Bali itu kan ada rumah
dengan 2 tingkat menggunakan bambu, berarti kan itu industri besar atau industri skala rumah tangga. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua terkait apa tadi yang LCA tadi kan ada 4 komponen tuh Pak. Kira-kira komponen mana tuh yang menurut Bapak paling penting untuk dikembangkan saat ini agar di Indonesia bisa membuat green material yang lebih baik gitu. Makasih. Baik, saya langsung menjawab ya. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan apakah bambu tadi Ini Pak, yang mengembangkan green material itu sebaiknya apa? Apakah di level skala rumah tangga atau di level skala industri besar? Kan saya ambil contoh tadi rumah bambu tuh Pak. Otomatis kalau rumah bambu sampai 2 tingkat, kayak yang di Bali itu kan berarti yang mengembangkan adalah industri besar gitu. Kira-kira industri besar atau industri kecil gitu. sebenarnya Izin Bapak, suaranya tidak ada Pak. Belum ada keluar Pak suaranya Pak. Mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar Bapak. halo. Sudah Bapak? Hilang lagi. Hilang lagi suaranya Pak. Halo, Iya Pak, sudah kedengar? sudah Pak, tapi agak sedikit kecil Pak. Halo, Iya Pak, mohon maaf Pak, belum ada suaranya Pak. halo, halo. Iya Pak, tidak terdengar lagi Pak, cuman halo saja Pak. Halo. Tuh, alat saya. Suaranya belum ada Pak.
Halo. Halo. Iya, Pak. Halo. Izin Bapak, suaranya belum ada, cuman sekali-sekali ada, tapi kecil Bapak. Agak pakai agak kurang dengaran ya malah. Sekarang udah ada suaranya Pak, tapi kecil Bapak suaranya. Kurang kedengaran Pak. Apa gini sesi sesi ini saya jawab dengan chat aja apa gimana? Halo. Silakan silakan langsung dijawab saja Pak pertanyaan dari Bapak Andriannya Pak. Halo. Sudah Pak, sudah terdengar Pak. Tadi pertanyaan tadi berkaitan pertama tadi apakah harus industri besar atau boleh industri kecil? Sebenarnya prinsipnya itu, halo, Iya Pak. sejauh ada kapasitas yang mumpuni dalam bidang itu, kenapa tidak gitu ya? Jadi tidak harus justru kita ini eh, kalau hanya orang-orang elit yang bermain, terus kapan kita bisa maju? Justru kita ini tadi kan kita perlu dinaungi oleh regulasinya saja. Jadi apa yang mestinya bisa kita ciptakan, bisa kita kembangkan melalui kreasi itu tadi, kenapa tidak itu bisa kita kembangkan sebenarnya. Hanya memang terkadang kita kan dipersulit oleh regulasi saja. Jadi kalau menurut saya sangat sangat mungkin dilakukan, sangat mungkin bisa dikembangkan sebagai Izin Bapak, suaranya hilang lagi Pak. halo, Iya Pak. bisa kedengaran ya? Sudah Pak, sudah Pak. Karena speaker laptop saya juga kurang kurang bagus kondisinya. Jadi saya pakai headset juga agak kurang kurang normal, jadi putus-putus juga. Sekarang sudah oke Pak. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, saya rasa mungkin kurang lebih itu ya. Jadi saya rasa kita tidak perlu dibatasi oleh uh, uh, sektor rumah tangga atau sektor yang lebih besar dari itu. Saya pikir semua tergantung dari kita saja. Sepanjang kita punya kapasitas, kenapa tidak begitu ya untuk mengembangkan. Tadi pertanyaan kedua apa tadi Pak? Bisa diulang? Untuk yang kedua terkait yang TCA itu kan ada 4 itu Pak. Itu kira-kira yang apa namanya? Yang paling penting dikembangkan saat ini yang mana gitu Pak? Untuk yang paling penting untuk dikembangkan sebenarnya itu penting semua begitu ya. Tetapi memang mana yang lebih urgent yang ada di lingkungan kita.
Maka kalau saya bilang tadi saya memberikan semacam simulasi tadi, eh, salah satu yang perlu menjadi pertimbangan LCA itu tadi adalah dampak secara ekonominya. Artinya perputaran siklus itu nanti itu mampu memberikan sesuatu yang positif sama berkaitan dengan sektor ekonomi, ya terutama ya kalau kita melihat lebih luas ya sebenarnya kan berkaitan juga dengan lingkungan. Tapi sekali lagi lingkungan itu ketika itu sudah dimulai maka dengan sendirinya akan memberikan dampak yang signifikan. Karena orang kan pasti tidak mau juga tinggal di tempat kumuh. Tapi kalau ada regulasi, ada apa namanya faktor FCA yang bisa digerakkan, maka itu juga akan secara serta-merta akan beriringan berjalan seperti itu. Jadi tidak harus misalnya hanya satu satu hal saja yang menjadi fokus, karena sebenarnya itu bisa berjalan bersamaan. Mungkin begitu. Oke Pak, terima kasih. Terima Halo. kasih atas jawabannya, Pak. Nah, izin Bapak di kolom chat sudah ada beberapa yang bertanya. Saya izin membacakan pertanyaannya ya, Pak. Dari Bapak Rudiansah ST yang izin bertanya, bagaimana strategi yang paling efektif dalam menerapkan green material untuk mencapai target penurunan emisi serta efisiensi energi secara bersamaan dalam proyek konstruksi, mengingat tantangan teknis yang ada saat ini. Mengingat salah satu tujuan green material adalah reduksi limbah dan deplesi sumber daya. Bagaimana langkah kontraks yang bisa diambil kontraktor di lapangan untuk meminimalkan sisa material konstruksi tersebut. Oke. Ya, kembali lagi kepada teknologi sebenarnya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan ini, eh, bagaimana langkah konkret yang bisa diambil kontraktor di lapangan untuk meminimalkan sisa material konstruksi. Kembali lagi, eh, yang pertama perlu dipertimbangkan adalah aspek teknologi yang digunakan. Ya, saya rasa selama teknologi material itu digunakan apa namanya diterapkan dengan optimal, maka risiko terhadap sisa material itu akan menjadi eh, akan berkurang bahkan mungkin tidak ada begitu ya karena kalau dengan seperti saya bilang tadi dengan teknologi misalnya dengan teknologi daur ulang atau misal dengan teknologi pirolisis tadi itu sebenarnya bisa menghasilkan limbah 0%, ya bisa menghasilkan limbah 0% atau emisinya juga akan turun bisa nol emisi begitu ya. Tapi memang kembali kepada kapasitas kita sebagai kontraktor, kita sanggup enggak untuk pengadaan hal demikian karena pasti itu ke biaya juga cukup mahal gitu ya. Misal kita kita melibatkan ke pihak ketiga, ketiga mereka kan kerja Izin Bapak, suaranya hilang lagi, Pak. Halo, Pak. Belum.
Halo Pak. Baik Bapak Ibu, maaf sebelumnya dikarenakan ada terkendala teknisi, pertanyaan yang belum dijawab nanti akan dijawab oleh di fitur chat saja ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan saja ke acara selanjutnya, yaitu perkenalan produk CVOK terbitkan Indonesia. Dan hal ini akan disampaikan oleh General Manager kami, yaitu Tika Masda. Kepada Saudari Tika, kami persilahkan. Baik, baik, terima kasih kepada Bu Yulia. Selamat sore Pak Gama. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali, mungkin ini kendala teknis. Nanti untuk pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, akan dibantu jawab oleh Pak Gama melalui chat Zoom ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya Tika Masda, perwakilan dari tim penerbit Oke Terbitkan Indonesia. Izin meminta waktu Bapak Ibu sebentar sebelum kita akhiri webinar sore hari ini untuk memperkenalkan perusahaan kami sekaligus menginformasikan berapa layanan yang kami berikan. Baik Bapak Ibu, kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, penerbitan buku, ISBN, sertifikat haki, dan juga layanan publikasi jurnal. Kami CVOK Terbitkan Indonesia beroperasional di wilayah Kota Pekanbaru Bapak Ibu di Provinsi Riau dan sudah berada di bawah pengawasan dari Ikatan Penerbit Indonesia dengan nomor ID anggota yaitu 026-RAW-2025. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang ada rencana untuk menerbitkan buku ISBN seperti Pak Gama. Pak Gama ini sebenarnya merupakan penulis kami yang alhamdulillah buku beliau dengan judul Rekayasa Material Konstruksi Ramah Lingkungan sudah terbit ISBN-nya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek buku beliau melalui website kami ataupun boleh diorder buku fisiknya melalui Shopee kami, yaitu CVOK Terbitkan Indonesia. Nah, Bapak Ibu kembali lagi, kami bergerak di bidang layanan jasa penerbitan ISBN, serta membantu menerbitkan sertifikat haki atau hak kekayaan intelektual. Mungkin Bapak Ibu barangkali membutuhkan bantuan untuk menerbitkan haki, modul, ajarnya, ataupun terkait polisi brief atau karya tulis lainnya nanti bisa kami bantu. Nah, Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya kami memiliki beberapa layanan paket penerbitan yang mungkin bisa cocok atau sesuai dengan naskah Bapak Ibu yang saat ini sudah hampir final atau hampir selesai. Nah, untuk paket pertama, kami ada paket penerbitan hemat Bapak Ibu, biayanya yaitu 500.000 dengan ketentuan naskahnya sudah ada, minimal 75 halaman dan maksimal yang gratis yaitu 200 halaman. Nah, Bapak Ibu untuk paket hemat ini, Bapak Ibu sebagai penulis wajib terlebih dahulu mengecek naskahnya Turnitin maksimal 30% karena ini syarat wajib untuk bisa didaftarkan ISBN-nya. Setelah itu nanti kami akan mengirimkan template buku Bapak Ibu. Boleh disesuaikan terlebih dahulu naskahnya, nanti kami yang akan membantu mengedit atau merapihkan serta membuatkan desain cover buku Bapak Ibu.
Nah, nanti apabila sudah selesai, kami kirimkan kembali daminya atau draft bukunya. Apabila sudah ACC, baru kami mulai proses pengajuan ISBN-nya. Untuk paket hemat ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan buku fisik sebanyak 2 eksemplar, dan juga fasilitas lain seperti bukti link terindeks di Google Scholar. Kemudian juga nanti akan kami bantu buatkan video 1 menit dan juga video yang panjang untuk review buku Bapak Ibu yang bisa digunakan sebagai publikasi, baik itu di media sosial ataupun publikasi lainnya. Nah, Bapak Ibu, selain paket hemat, kami izin tawarkan paket standar. Paket standar ini perbedaannya adalah Bapak Ibu tidak perlu melayout atau menyesuaikan naskahnya ke template, karena nantinya kami yang akan membantu melayout naskah Bapak Ibu ke template. Jadi Bapak Ibu boleh kirimkan melalui format Word atau PDF-nya saja naskahnya. Nah, untuk Turnitin tetap wajib dicek, tapi kami bisa bantu dengan kasih gratis 1 kali cek Turnitinnya. Nah, untuk paket standar ini sama untuk fasilitasnya, yaitu buku cetak sebanyak 2 eksemplar dan juga biayanya sebesar 750.000. Kemudian Bapak Ibu, kami izin rekomendasikan, mungkin barangkali Bapak Ibu sedang menyusun naskah buku ajar atau buku referensi yang halamannya sudah mencukupi sesuai standar. Kemudian nanti kami bantu rekomendasikan di paket tunggal dengan biaya 1 juta, Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan soft file naskahnya saja. Nanti kami yang akan melayout, editing, serta desain cover dan juga mengecek Turnitinnya. Nah, untuk paket tunggal ini Bapak Ibu bisa mengajak timnya, barangkali bukunya ada tim penyusun. Nah, itu kami kasih gratis maksimal 3 orang penulis. Untuk biayanya sebesar 1 juta, Bapak Ibu sudah mendapatkan buku fisik sebanyak 3 eksemplar. Kemudian, untuk paket hemat standar dan tunggal ini, baru penerbitan ISBN saja Bapak Ibu. Jika ingin sekaligus diterbitkan sertifikat haki bukunya, maka izin biaya penambahannya yaitu sebesar 450.000. Nah, selanjutnya kami menawarkan paket konversi. Barangkali Bapak Ibu punya naskah penelitian seperti tesis, disertasi, skripsi, atau artikel jurnal yang sudah publish dan ingin diterbitkan menjadi buku monograf atau referensi. Kami izin rekomendasikan paket konversi ini karena nantinya hasil penelitian Bapak Ibu akan kami susun ulang menjadi naskah buku yang siap terbit. Bapak Ibu cukup mengirimkan file disertasinya saja atau file tesisnya. Nanti tim editor kami yang akan menyusun draft bukunya dari awal hingga akhir. Nah, untuk paket konversi ini biayanya 1.250.000. Jika ingin sekaligus haki hanya menambah 200.000 saja Bapak Ibu. Jadi totalnya 1.450.000. Naskah penelitian Bapak Ibu baik itu tesis, disertasi atau jurnal bisa kami bantu terbit sebagai buku referensi atau monograf yang sudah ISBN beserta hakinya. Nah, untuk konversi ini Bapak Ibu mendapatkan buku fisik sebanyak 3 eksemplar dan juga bisa mengajak rekannya untuk bergabung menjadi penulis dengan maksimal 3 penulis. Kemudian kami juga ada paket antologi. Kami izin rekomendasikan barangkali Bapak Ibu punya naskah fiksi seperti cerpen, novel, dan lainnya. Untuk biayanya 1 juta, Bapak Ibu sudah mendapatkan buku cetak 4 eksemplar dengan terbit ISBN dan juga fasilitas lainnya. Terakhir ada paket ghostwriter atau paket VVIP. Mungkin Bapak Ibu saat ini terkendala waktu tapi sudah ada niat untuk menyusun buku. Kalau begitu kami bantu nanti dari topik atau ide dari Bapak Ibu, kemudian kami buatkan outline bukunya terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu setuju, nanti kami yang akan membantu menyusun draft bukunya dari awal hingga final. Untuk paket ghostwriter ini sudah mendapatkan fasilitas ISBN dan juga haki. Selanjutnya, mungkin kami bisa tawarkan program kolaborasi book chapter. Nah, Bapak Ibu, ini programnya sangat menarik karena program ini kontribusi Bapak Ibu hanya per bab saja. Nanti kami carikan buku yang sesuai dengan keilmuan atau background Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu cukup menyiapkan naskahnya per bab saja, yaitu mulai dari 10 halaman sampai 20 halaman. Nah, untuk buku kolaborasi ini,
itu biayanya 150.000 per bab sampai 300.000 untuk menulis pertama. Nah, barangkali mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan peserta webinar ingin mencoba menulis atau berkontribusi di kolaborasi buku dengan penulis-penulis lainnya, nanti boleh hubungi saja kami untuk konsultasi terkait judul buku dan juga judul bab yang tersedia. Atau barangkali izin Bapak Ibu sedang ada rencana untuk publikasi jurnal baik non-Sinta maupun Sinta, kami coba bantu nanti berikan informasi terkait biaya APC-nya dan juga ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, Bapak Ibu mungkin banyak pertanyaan yang mungkin ingin Bapak Ibu tanyakan, boleh langsung saja nanti konsultasi atau chat dulu saja kami di nomor yang tertera di layar, atau Bapak Ibu bisa cek atau DM kami di Instagram. Bisa juga cek hasil terbitan buku penulis kami melalui website yaitu www.okterbitkan.id. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Pak Gama juga terima kasih atas waktunya Bapak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Tika, penjelasannya sangat lengkap sekali. Baik, acara yang terakhir yaitu foto bersama yang akan kita laksanakan bersama narasumber kita, yaitu Pak Gama. Izin Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya sejenak, karena kita akan foto bersama narasumber hebat kita hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena ini bisa dijadikan momen untuk diposting di Instagram, Facebook, maupun sosmed lainnya. Baik, saya akan memandu sesi foto bersama ini. Pak Gama sudah siap ya Pak? Bapak Ibu juga sudah siap ya? Bapak Ibu mohon untuk memberikan senyuman terbaiknya siang hari ini. Oke, 1, 2, 3. Boleh diangkat tangannya Bapak Ibu, salam literasinya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah tiba di akhir acara webinar pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gama sebagai narasumber pada webinar hari ini. Baik, saya Yulia Putri selaku moderator hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perilaku yang tidak berkenan, dan kami juga mohon maaf jika penyelenggaraan acara ini banyak kekurangannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini. Untuk sertifikat daring absensi akan diberikan di kolom chat, mohon untuk diisi agar dapat diklaim sertifikat webinar pada siang hari ini. Untuk Pak Gama juga kami ucapkan terima kasih atas waktunya Pak siang hari ini, dan untuk Pak Gama nanti akan kami berikan sertifikat juga, dan kami mohon maaf ya Pak atas kekurangan pada kegiatan hari ini. Oke, kami dari CV Oke Terbitkan Indonesia kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang menanti dibahas, penerbit Oke Terbitkan Indonesia. Mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga buku tumbuh. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia berdiri tegak, mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia menjaga makna, karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran
giliran karya bersuara, penembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Kami giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit oke terbitkan Indonesia, menjaga makna, karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit oke terbitkan Indonesia, akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Kami giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa
tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan. Kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa. Dan kau, sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama.